Bu Isti, Pak Intan, dan kakak-kakak asisten yang kami hormati, dan teman-teman yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil penelitian kecil kami yang berjudul Pengaruh Stres Sinar UVA, Acoustic Vibration, dan Starfasi terhadap pembentukan biofilm Pseudomonas aeruginosa. Kelompok 8 terdiri dari Kak Fajar Dewantoro sebagai asisten, Eli Kusmawati NIM 005, Sherolin Aji Pratiwi Putri NIM 030, Devi Permatasari NIM 033, dan Bella Valeria NIM 036. Pendahuluan. Pembentukan biofilm merupakan proses mikroorganisme yang menempel secara irreversibel dan tumbuh pada permukaan dan menghasilkan polimer ekstraseluler yang memfasilitasi pelekatan dan pembentukan matriks. Organisme yang berasosiasi dan membentuk biofilm tumbuh lebih lambat daripada organisme planktonik. Hal ini disebabkan salah satunya karena sel berada pada lingkungan yang tidak ideal, mendapatkan nutrisi yang terbatas dan/atau oksigen yang semakin menipis. Pseudomonas aeruginosa adalah patogen oportunistik yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dalam berbagai lingkungan dan resisten terhadap berbagai kelas antibiotik. P. aeruginosa membentuk biofilm yang diregulasi oleh berbagai faktor. Percobaan ini dapat diaplikasikan untuk menentukan agen baru pembasmi biofilm dengan efektivitas yang tinggi. Rekayasa pada biofilm dilakukan untuk menentukan teknologi baru dalam mengendalikan biofilm yang rentan akan antibiotik. Tujuan dari penelitian ini yaitu menentukan pengaruh dari stres sinar UVA dosis rendah, acoustic vibration frekuensi amplitudo rendah, dan starfasi medium ABGP minimal terhadap pembentukan biofilm P. aeruginosa. Dengan hipotesis yaitu ketiga stres tersebut menginduksi pembentukan biofilm. Selanjutnya yaitu teori dasar. Biofilm adalah komunitas mikroorganisme yang menempel pada permukaan dan dikelilingi oleh matriks EPS. Matriks ini tersusun atas polisakarida, protein, lipid, dan asam amino. Biofilm tersusun atas 10-25% mikrokoloni dan 79-90% matriks EPS. Struktur ini memudahkan komunikasi dan pemenuhan nutrisi ketika lingkungan tidak mendukung. Regulasi pembentukan biofilm diatur oleh faktor genetik meliputi mobilitas, protein membran, polisakarida ekstraseluler, dan molekul sinyal. Selain itu juga ada faktor lingkungan meliputi ketersediaan nutrisi, oksigen, suhu, dan pH. Pembentukan biofilm terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama adsorpsi reversibel, terjadi penempelan singkat bakteri dengan substrat. Tahap 2 yaitu pelekatan irreversibel, terjadi penempelan kuat antara sel dengan substrat menggunakan komponen pili atau flagela dan lipopolisakarida. Tahap 3 yaitu pematangan 1, terjadi pembentukan matriks EPS dengan ketebalan biofilm mencapai 10 mikrometer. Tahap 4 yaitu pematangan 2, terjadi pertumbuhan biofilm yang signifikan hingga ketebalan 100 mikrometer. Terakhir yaitu tahap dispersi atau pelepasan sel dari substrat untuk kolonisasi dan pembentukan biofilm baru. Sel yang lepas memberikan ruang untuk akses nutrisi dan air ke dalam sel dalam matriks biofilm. Pembentukan biofilm melalui proses quorum sensing menggunakan molekul sinyal autoinductors untuk meregulasi gen spesifik. Pada bakteri gram negatif menggunakan sinyal asil homoserilakton yang dalam konsentrasi cukup akan berikatan dengan reseptor HSL. Sedangkan pada bakteri gram negatif menggunakan sinyal oligopeptida yang akan dikenali oleh protein kinase dan protein regulator. Terjadinya pengikatan sinyal dengan reseptor akan meregulasi gen spesifik pembentukan biofilm. Pada penelitian kali ini digunakan bakteri Pseudomonas aeruginosa sebagai objek penelitian karena memiliki kemampuan untuk menghasilkan biofilm. Matriks biofilm dari bakteri ini dikodekan oleh PSL yang kaya manosa dan PEL-LOCI yang kaya glukosa. Bakteri ini juga mampu membentuk pelikel, yaitu biofilm pada permukaan cair yang kaya akan PEL-locus dan glukosa. Biofilm Pseudomonas aeruginosa menggunakan sistem quorum sensing LAS. Pada penelitian ini juga digunakan 3 perlakuan. Yang pertama yaitu paparan UVA yang akan menginduksi produksi C4HSL, suatu molekul sinyal utama dalam sistem quorum sensing pembentukan biofilm. Kedua yaitu acoustic vibration yang akan mengganggu integritas membran sel. Dan terakhir adalah starfasi yang akan mempengaruhi karakteristik sel seperti bentuk, kelangsungan hidup, sifat hidrofobik, dan adesi sel. 3 perlakuan ini nantinya akan dilihat efeknya terhadap produksi biofilm yang dihasilkan. Alat dan bahan. Ini adalah daftar alat yang digunakan. Dan ini adalah beberapa bahan yang kami gunakan. Pada metode percobaan akan dibahas gambaran masing-masing perlakuan yaitu stres UVA, acoustic vibration, dan starfasi.
Pada tahap persiapan perlakuan stres UVA disiapkan kultur kondisi pertumbuhan dan sumber penyinaran. Digunakan medium LB Broad sebagai medium pertumbuhan serta sinar UVA dengan emisi lebih dari 95% pada panjang gelombang 365 nanometer. Pada tahap inkubasi dilakukan penyinaran UVA pada kultur uji dan kontrol ditutup dengan plastik hitam sebagai kontrol gelap. Biofilm akan terbentuk pada air liquid interface. Pada tahap analisis dilakukan analisis jumlah sel bakteri hidup dengan metode TPC, total biomasa, dan visualisasi biofilm. Pada tahap persiapan melakukan stress acoustic vibration, disiapkan sistem vibrasi dengan frekuensi 100, 800, dan 1600 Hz, serta kultur yang akan diinkubasi. Digunakan medium Na dan Nb sebagai medium pertumbuhan. Pada tahap inkubasi dilakukan perlakuan acoustic vibration dan terjadinya pembentukan biofilm. Pada tahap analisis dilakukan crystal violet assay dengan menggunakan pewarnaan kristal violet yang kemudian dilarutkan dengan larutan asam asetat dan diukur absorbansinya. Pada tahap persiapan perlakuan stress starvasi disiapkan kultur kondisi pertemuan dan pasifisasi plat stainless steel dengan HNO3. Digunakan medium ABGP yang merupakan medium khusus untuk pertemuan Pseudomonas aeruginosa yang dilengkapi inhibitor bakteri gram positif dan indikator Pseudomonas aeruginosa. Pada tahap inkubasi dilakukan perlakuan starvasi dan terjadinya pembentukan biofilm. Pembatasan nutrisi dilakukan dengan menggunakan medium ABGP yang nutrisinya direduksi 90% dari medium ABGP optimal. Pada tahap analisis dilakukan osilasi dan kuantifikasi eksopolisakarida yang dihasilkan, serta analisis adesi bakteri. Hasil dan pembahasan. Pada percobaan ini digunakan jurnal acuan Pezzoni tahun 2018. Akan dilihat pengaruh sinar UVA dosis rendah terhadap pembentukan biofilm. Sinar UVA sendiri merupakan fraksi utama sinar ultraviolet yang sampai ke permukaan bumi, sehingga dapat menjadi agen stres bagi bakteri. UVA dosis rendah atau non-letal dapat menginduksi efek subletal berupa penghambatan sementara dari pertumbuhan sel tanpa menyebabkan kematian sel. Pada P. aeruginosa, UVA dosis rendah dapat menginduksi C4HSL sebagai sinyal utama dalam quorum sensing. Diperoleh hasil bahwa pada gambar 3, P. aeruginosa yang terpapar UVA memiliki nilai OD sedikit lebih rendah daripada P. aeruginosa kontrol. Hal ini sesuai literatur bahwa UVA menghambat pertumbuhan sel, namun tidak menyebabkan kematian sel. Pada gambar 4, pengamatan dilakukan ketika 30 dan 60 menit, yaitu pada tahap pelekatan dan 24 jam pada tahap pematangan. Pada tahap pelekatan tidak terjadi penambahan sel yang cukup banyak, namun sel paling banyak terlihat pada waktu paparan 24 jam. Nilai CFU diperoleh dengan metode total plate count. Hal ini menandakan bahwa semakin lama waktu paparan dan inkubasinya, maka sel tetap dapat tumbuh dan membentuk biofilm. Selain itu, nilai CFU per cm kuadrat untuk kultur dengan UVA lebih rendah daripada kontrol. Hal ini didukung bahwa UVA memberi efek subletal menghambat pertumbuhan sel sehingga lebih sedikit sel yang melekat menjadi biofilm. Pada gambar 5 merupakan diagram total massa biofilm terhadap paparan UVA. Pengukuran dilakukan dengan pewarnaan kristal violet dan diukur absorbansi pada 575 nanometer. Metode dengan CV akan mewarnai tidak hanya sel tetapi seluruh materi biologis yang menempel pada permukaan. Penambahan massa paling signifikan pada 24 jam, sehingga hasil selaras dengan hasil pada gambar 4. Semakin banyak sel yang melekat pada permukaan, maka semakin besar massa biofilm yang diperoleh. Visualisasi biofilm dilakukan dengan mikroskop epifluorescence. Indikator warna PI memberi warna merah dan hanya mewarnai sel dengan membran sitoplasma permeabilize, sedangkan cytonine memberi warna hijau pada seluruh sel, sehingga sel hidup akan berwarna hijau dengan sel mati berwarna merah. Namun pada jurnal tidak diberikan gambar visualisasinya sehingga tidak dapat dibahas lebih lanjut. UVA dapat membantu adesi sel pada permukaan dengan meningkatkan swimming motility dan cell surface hydrophobicity. Swimming motility merupakan kemampuan bakteri berpindah pada lingkungan cair menggunakan rotating flagella. Pada P. aeruginosa, kemampuan ini diregulasi oleh gen RHL sebagai sinyal yang membantu dalam QS. UVA dosis rendah meningkatkan ekspresi C4HSL yang berikatan dengan reseptor RHLR untuk mengaktifkan gen RHL. Selain itu, UVA dosis rendah juga meningkatkan hidrofobisitas sel terhadap permukaan, sehingga memudahkan tahap awal pelekatan bakteri pada permukaan. Pada percobaan ini akan diamati pengaruh acoustic vibration pada medium terhadap pembentukan biomasa. Amplitudo perpindahan ditentukan masing-masing sekitar 9 kali 10 pangkat 6 m pada getaran 100 Hz dan 0,1 kali 10 pangkat 6 m pada getaran 1600 Hz.
Di bawah 100 Hz dan di atas 1600 Hz, sistem tidak stabil karena vibrometer laser merekam banyak harmonik di luar rentang frekuensi ini. Periode waktu 48 jam dipilih sebagai bukti bahwa biofilm Pseudomonas aeruginosa telah dewasa ketika dikultur pada 37 derajat Celcius. Setelah 48 jam getaran, pewarnaan kristal violet dilakukan untuk mengukur pembentukan biofilm. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, sistem stabil pada rentang frekuensi 100 dan 1600 Hz. Dipilih 800 Hz sebagai tambahan untuk menerapkan getaran selama 48 jam. Dapat dilihat pada gambar 7, pembentukan biofilm meningkat secara signifikan dalam kultur yang diberi getaran dibandingkan dengan kontrol atau tidak ada getaran. Untuk menentukan sebab peningkatan pembentukan biofilm adalah benar karena peningkatan jumlah sel, dilakukan pewarnaan dengan kristal violet setelah getaran. Frekuensi 800 Hz dipilih karena tingkat pembentukan biofilm pada frekuensi ini yang paling tinggi dibandingkan dengan frekuensi lainnya. Kemudian, pada gambar 8, dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan jumlah sel planktonik antara kontrol dan sampel pada frekuensi 800 Hz. Namun, pada biofilm ditemukan peningkatan jumlah sel sekitar 2,6 kali lipat dibandingkan dengan kontrol. Hasil ini mendukung hasil pewarnaan kristal violet dan menunjukkan bahwa peningkatan pembentukan biofilm disebabkan oleh peningkatan jumlah sel. Pada gambar 9 dilakukan pengamatan menggunakan mikroskop fase kontras. Diamati bahwa getaran meningkatkan pancaran biofilm keluar dari pusat speaker dalam pola bergaris. Tingkat pembentukan biofilm dari kultur yang diberi getaran bergantung pada frekuensi. Efek pengurangan amplitudo pada pembentukan biofilm juga diuji. Untuk mengurangi amplitudo, lebih banyak speaker ditambahkan pada sistem. Dalam penelitian yang dilakukan Murphy dan kawan-kawan, ditambahkan 3 speaker. Setelah getaran selama 48 jam pada 100, 800, dan 1600 Hz amplitudo berkurang, ditemukan bahwa hanya pada getaran 800 Hz pembentukan biofilm lebih besar secara signifikan dibandingkan kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa amplitudo dan frekuensi getaran berperan dalam pembentukan biofilm Pseudomonas aeruginosa. Sel dapat merasakan lingkungan fisik di sekitarnya dengan mengubah kekuatan mekanik dan distorsi menjadi sinyal biokimia melalui aktivasi beragam jalur persinyalan intraseluler melalui proses yang dikenal sebagai mekanotransduksi. Sangat sedikit yang diketahui tentang mekanotransduksi. Mekanisme pasti yang mendasari peningkatan pertumbuhan sel dan pembentukan biofilm pada percobaan ini masih tidak jelas. Namun, diperkirakan bahwa terdapat peran mekanotransduksi dalam hal ini. Saluran mekanosensitif dianggap merasakan ketegangan dalam lapisan ganda membran dan bertindak untuk mengontrol tekanan turgor di dalam sel, sehingga mencegah pecahnya sel. Diperkirakan bahwa hal ini terjadi melalui saluran mekanosensitif yang membuka dalam sinyal mekanis respons sehingga memungkinkan lewatnya zat terlarut melintasi dinding sel. Karena itu dimungkinkan bahwa gaya yang dihasilkan oleh stimulasi akustik mungkin telah mengaktifkan saluran mekanosensitif di dalam sel bakteri yang mungkin berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan sel atau pembentukan biofilm yang diamati. Perlakuan stres starvasi dilakukan untuk melihat pengaruh starvasi atau limitasi nutrisi terhadap pembentukan eksopolisakarida oleh Pseudomonas aeruginosa. Digunakan medium ABGP dengan kondisi optimal sebagai kontrol dan medium ABGP dengan konsentrasi nutrisi 10% dari kondisi optimal sebagai kondisi starvasi. Kemampuan Pseudomonas aeruginosa untuk melekat pada permukaan dipengaruhi oleh produksi eksopolisakarida. Eksopolisakarida berperan dalam interaksi adhesi dan kohesi, pertahanan struktur dari biofilm, serta pengaturan kondisi awal dari permukaan untuk memudahkan proses adhesi. Hasil perlakuan starvasi pada grafik produksi eksopolisakarida yang dianalisis melalui proses isolasi dan kuantifikasi menunjukkan bahwa Pseudomonas aeruginosa pada kondisi starvasi memproduksi EPS lebih banyak seiring berjalannya waktu inkubasi. Ketika kekurangan nutrisi, bakteri akan menghasilkan EPS dalam jumlah tinggi sebagai strategi logis sel untuk bertahan hidup karena matriks EPS dapat memerangkap nutrisi dari lingkungan sekitar. Hal ini terjadi karena adanya ekspresi molekul QS sebagai respon dari pembatasan nutrisi atau adanya akumulasi produk sampingan yang beracun. Hasil analisis tingkat adhesi menunjukkan bahwa jumlah sel pada kondisi starvasi lebih rendah daripada kondisi optimal dan pembatasan nutrisi menghambat pertumbuhan sel. Hal ini terjadi karena sel yang berada di bagian dalam biofilm akan dibatasi sehubungan dengan terbatasnya oksigen dan nutrisi sehingga pertumbuhan terhambat. Penentuan skala adhesi menggunakan metode 9 degree scale dan dikatakan dominan jika terjadi minimal 20% dari skala adhesi tertentu. Pada biofilm dengan nutrisi optimal, tingkat adhesi dominan adalah tingkat 4. Pada biofilm dengan nutrisi 10%, tingkat adhesi dominan adalah 6 dan 4, serta terdapat tingkat adhesi yang lebih tinggi yaitu 7. Maka pembatasan nutrisi
meningkatkan tingkat adesi sel pada permukaan sehingga meningkatkan pembentukan biofilm. Dari hasil penelitian jurnal untuk tiap stres, didapatkan bahwa stres acoustic vibration menginduksi pembentukan biofilm dengan jumlah sel 4 kali 10 pangkat 10 CFU per mili, stres starvasi sebanyak 4,8 kali 10 pangkat 7 CFU per mili, sedangkan stres UVA sebanyak 10 pangkat 5 hingga 10 pangkat 8 CFU per cm kuadrat. Ketiga perlakuan ini tidak dapat dibandingkan karena hasil yang didapatkan berasal dari jurnal yang berbeda, sehingga perlakuan yang diberikan berbeda pula seperti penggunaan medium, strain Pseudomonas, dan waktu inkubasi. Namun ketiga stres terbukti dapat menginduksi pembentukan biofilm. Kesimpulan dari percobaan ini yaitu ketiga stres berupa sinar UVA dosis rendah, acoustic vibration, dan starvasi menginduksi pembentukan biofilm. Sarannya yaitu percobaan dilakukan menggunakan variabel kontrol yang sama. Misalnya digunakan strain, medium, dan waktu inkubasi yang sama sehingga dapat dilakukan perbandingan antar stresnya. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok 8, terima kasih.